Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Jalaluddin Abiyu dan ini teman saya Susto Adi. Baik, di podcast kali ini kita akan membahas tentang konsep kenabian. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih nabi itu? Nabi secara etimologi, kata nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Sementara itu pengertian nabi secara umum ialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Jadi wahyu yang diturunkan kepada nabi kemudian tidak disampaikan kepada umatnya, tetapi wahyu yang didapat nabi tersebut diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban menyampaikan kepada umat atau kaumnya. Lalu apa itu Rasul? Kata Rasul itu berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Kalau pengertian Nabi dan Rasul menurut ulama itu seperti apa? Menurut Sayyid Hussein Afandi Al-Jusr, istilah Rasul memiliki arti manusia yang mendapatkan tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesannya. Rasulullah yang mendapatkan wahyu memiliki kewajiban untuk mengajarkan kepada umatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan nabi yaitu manusia yang mendapatkan wahyu dan tidak memiliki kewajiban untuk menyiarkannya kepada umat manusia. Untuk itu dapat dikatakan bahwa setiap rasul adalah nabi, akan tetapi seorang nabi belum tentu rasul. Lalu apa perbedaan di antara nabi dan rasul itu? Nah, nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan rasul diutus kepada kaum yang belum beriman. Perbedaan nabi dan rasul ada pada jumlahnya. Jumlah nabi sangat banyak, yaitu kurang lebih 124.000, sedangkan jumlah rasul adalah 312. Lalu ada nggak sih ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nabi dan rasul itu? Nah, ayatnya itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul atau Muhammad beriman kepada Allah yang diturunkannya kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Lalu untuk apa Allah mengutus nabi? Menurut para ulama, terdapat beberapa tujuan dan hikmah mengapa Allah mengutus para nabi dan utusan. Semua tujuan dan hikmah ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran melalui bimbingan para nabi dan rasul. Setidaknya terdapat 3 tujuan dan hikmah mengapa Allah mengutus para nabi dan rasul. Yang pertama yaitu agar manusia menyembah Tuhan yang seharusnya disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi. Semua nabi dan utusan Allah senantiasa mengajak manusia untuk senantiasa menyembah Allah dan menyuruh mereka untuk meninggalkan sesembahan apapun selain Allah. Yang kedua yaitu untuk menegakkan hujah kepada manusia agar mereka tidak protes kepada Allah kelak di hari kiamat. Dengan adanya nabi dan utusan yang sudah menyampaikan ajaran Allah, manusia kelak tidak punya alasan ketika amal perbuatan mereka diadili di hadapan Allah. Yang terakhir, untuk menegakkan agama dan mengatur urusan dunia. Dengan adanya para nabi dan rasul, manusia menjadi tahu bagaimana caranya untuk menyembah kepada Allah dan bagaimana caranya menjalani kehidupan di dunia. Juga mereka dapat mencontoh para nabi dan utusan dalam menjalankan penyembahan kepada Allah dan mengatur urusan dunia. Lalu apakah semua agama nabi itu Islam? Semua nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW membawa agama yang sama, yaitu Islam.
Begitu juga seluruh pengikut para nabi yang beriman kepada mereka, semuanya beragama Islam. Tapi Nabi Ibrahim, Sulaiman, Yusuf, Isa dan nabi-nabi yang lainnya semuanya beragama Islam. Lalu bagaimanakah syariat kenabian dan rasul itu? Apabila materi wahyu yang diterima itu baru, maka itu disebut dengan rasul. Sedangkan muatan wahyu yang menegakkan hukum syariat yang dibawa oleh nabi sebelumnya itu disebut wahyu. Apa perbedaan syariat dan akidah? Menurut ulama akidah adalah keyakinan dan keimanan yang harus dimiliki oleh seseorang, terutama keyakinan terhadap keesaan Allah. Risalah kenabian dan kerasulan itu semua sama, tidak ada yang membedakannya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih kalam Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada umatnya? Ada 3 cara. Yang pertama yaitu wahyu yang dalam pengertian ulama berarti ilham. Yang kedua berbicara di balik tabir. Yang terakhir cara Allah adalah melalui utusan dan malaikat. Gitu. Oke. Sampai di sini podcast dari kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.